Seketika, aku merasa mual dan dihujam oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba menghimpit emosiku. Ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Anik itu. Mereka berpakaian lusuh, juga ada yang telanjang. Pemandangan itu tidaklah begitu mengerikan, masih di batas wajar, karena mereka memang tidak dirawat. Ya, seperti itulah kalau tidak dirawat. Pemandangan yang tidak wajar adalah ketika kulihat tubuh mereka belepotan darah, berbau amis, seluruh tubuh mereka basah oleh darah. Oke lah, akhirnya esok di sore harinya kuajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Fanny. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nah, masa kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Fanny sih? Kan gak enak, gerutu Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku. Serahkan kepadaku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar, kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Gak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Perlu doa khusus, Mbak, supaya Mbak gak diganggu, kataku, menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harga murahnya, kataku menambahi, dan Mbak Ani hanya menunduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Fanny. Seperti yang sudah-sudah. Nih tante tua berpakaian super minim saat menemui tamu. Gak sopan amat. Ada apa, Jeng? Jeng cantik ini ingin menemuiku, tanyanya ramah, sambil menyilangkan kakinya, lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya, menyedot rokok itu dan menghembuskan asapnya ke udara. Terlihat nikmat. What the fuck nih orang? Ancen lonte tenan. Oh, dari gayanya aja sudah bisa ditebak. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual murah rumah itu ya? Padahal tante menjualnya karena capek diteror oleh mereka kan? Kalau tante gak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja kan? Belum sampai mencicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Fanny terpengarah mendengarnya. Nah, sudahlah, bisik mbakku sambil mencolek-colek tanganku. Tapi ku kebaskan tangannya. Tante Fanny terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencecarnya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri, karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menunduk. Mbak Ani terkejut mendengar pengakuan Tante Fanny. Sudah berapa janin yang tante gugurkan? Tanyaku menyelidik, karena yang kulihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa, Jeng, tapi lebih dari 2, katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakui, entahlah. Dikubur di dapur ya? Juga dibuang di toilet? Tante Fanny hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan, Jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Lalu aku khilaf menjalin hubungan dengan Romi, pemuda yang biasanya nongkrong di tempat karaoke. Diceritakan bahwa suami Tante Fanny 3 tahun yang lalu pergi bekerja ke Malaysia, tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit hutang. Suami Tante Fanny mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja menjadi pekerja proyek di sana melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Fanny didapatkan dengan cukup bahkan lebih.
bisa membayar hutang mereka, bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat. Tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya, juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar, apalagi mengobrol. Kemudian teman Tante Fanny yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan malam sekedar untuk menghilangkan penat karena bosan di rumah. Akhirnya Tante Fanny mengiyakan ajakan temannya tersebut yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Fanny canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik karena alunan musik disco yang memakan telinga. Juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan menentang, berjoget erotis, berusaha membuat kaum Adam membokingnya. Di beberapa sudut terdapat pasangan bukan muhrim bercumbu mesra. Ayolah Fanny, bersenang-senanglah, kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Fanny hanya tersenyum kecut. Hai Mami Rosa, cantik banget malam ini. Sedang bersama siapa, Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Rosa. Pemuda maskulin itu melihat Tante Fanny yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, baby sugar paling imut. Kenalin nih, temanku Fanny. Deketin dong sayang, tajir tuh tante kesepian. Bikin enak, uang mengalir. Hihihihi. Bisik Rosa ke telinga Romi kemudian. Romi hanya manggut-manggut sambil menyinggungkan senyum di bibirnya. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Fanny berhasil Romi taklukkan, bermodal kerap mendekati Fanny. Super perhatian, ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si berondong. Romi baby sugar kelas master, bekas peliharaan Rosa itu. Tante Fanny akhirnya kepincut juga, dan si Romi semakin berani melangkah. Dia jadi sering bertandang ke rumah Tante Fanny, tidak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Fanny. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang lagi dan lagi, dengan dalih ingin memperbaiki kepuasan batin. Si Romi terus meluncurkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Fanny terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening si Romi, tentu saja dari Tante Fanny. Sama tante aja lo ya, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar-benar mencintaimu. Trims ya, balas si Romi. Goblok, kenapa Fanny sampai hamil? Ah, kau ini bikin masalah aja sih Rom. Bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kabar kehamilan Fanny. Ya maaflah sayang. Ya habis gimana lagi, sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku. Uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepadaku itu kan. Halah kau ini Rom, jujur saja kau sengaja bocor di dalam kan? Kenakan ya, munafik kau. Dasar kadal kau, kata Rosa geram sambil mencubit lengan si Romi. Aduh, sakit ah ayang, kok tega cubit aku, entar gak aku kasih uang gratis lagi loh. Beneran aku khilaf, bukan sengaja tuh ayang, kata Romi sambil meringis kesakitan. Rosa masih cemberut dan memalingkan muka. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah, tolong aku. Rosa berdecak kemudian merongoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minum ini kepada si Fanny. Buruan, samperin dia sekarang. Lalu Romi segera meluncur ke rumah Fanny. Muntah lagi sayang? Tanya Romi di depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak beberapa lama kemudian, keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memegangi perutnya yang masih mual.
Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah menjadi lebih padat berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah, ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. "Gimana Rom? Aku gak mau perutku buncit. Nanti apa kata tetanggaku?" kata Tante Fanny, resah sambil membenahi pakaiannya. "Nih Tante, minum pil ini, dijamin tokcer. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli, mahal lagi harganya." "Ah, kau mau minta uang lagi? Seminggu yang lalu sudah ku beri banyak kan?" Tambahinlah uangnya sayang. Masa sama ayang sendiri pelit?" "Ya udah deh, nih," kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. "Ya udah, makasih ayang. Aku pulang dulu ya," kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya merasakan nyeri di perutnya bagian bawah yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih, dia menuju ke toilet. "Mungkin janinnya akan keluar," katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat pelan perutnya. Di keheningan malam, terdengar lirih suara mengejan. Mengambil nafas sejenak, kemudian mengejan lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dia rasakan semakin tak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama semakin deras. Kemudian disusul segumpal janin jatuh ke dalam toilet, berbentuk gumpalan daging berselimutkan darah. Tante Fanny bernafas lega. Dia mengelap keringatnya, lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. "Masalah selesai," gumamnya. Dia dengan melangkah pelan kembali ke kamarnya. Kemudian duduk di tepi ranjang, meraih ponsel, dan mengirim pesan lewat WhatsApp. "Sudah beres, Rom? Apakah masalah benar-benar sudah selesai?"